Selamat datang di channel Movie Lover. Channel ini diperuntukkan buat kamu, pecinta film, dan yang bingung cari rekomendasi film untuk ditonton. Kamu ada di channel yang tepat sekarang. Film ini mengisahkan perjalanan mengerikan yang dialami oleh Kim So-yeon, diperankan oleh Park Shin-ye. Ketika mengunjungi rumah masa kecilnya di sebuah desa dikarenakan ibunya yang sakit keras. Kala mengunjungi rumah yang telah ditinggal lama itu, So-yeon menerima sebuah panggilan misterius pada telepon rumahnya. Panggilan itu ternyata berasal dari seorang perempuan yang bernama Oh Hyung-suk yang diperankan oleh Jun Jong-so. Setelah beberapa kali berkomunikasi, Yong-suk rupanya adalah penghuni rumah tersebut sebelum ditempati oleh keluarga Kim. Hubungan komunikasi itu pun terjadi melintasi waktu. Seperti apa alur cerita film The Call ini? Berikut selengkapnya. Pada tahun 2019, Kim So-yeon yang berusia 28 tahun berjalan pulang menuju rumah masa kecilnya. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Park Sung-ho. Park Sung-ho ini merupakan pamannya. Ia adalah seorang petani stroberi di desa itu. Di perjalanan pulang, So-yeon ternyata kehilangan handphone miliknya. So-yeon akhirnya mencoba menelpon nomor handphone itu dengan menggunakan telepon rumah peninggalan masa lalu yang masih tersimpan di tumpukan barang. 여보세요? Seseorang tiba-tiba menelpon ke telepon rumah itu. Telepon misterius itu berasal dari seorang perempuan yang meminta pertolongan. 나 집에 완전히 갇혔어. 죄송한데 지금 어디에 전화 거셨어요? 엄마 진짜 미친년이야. Ia mengadu bahwa ibunya akan menyakitinya. Namun So-yeon mengira bahwa itu hanyalah panggilan salah sambung. 아닌데요, 전화 잘못 거신 것 같은데. So-yeon kemudian menengok ibunya di rumah sakit. So-yeon sudah lama tidak bertemu dengan ibunya. Dikarenakan So-yeon sepertinya mempunyai masa lalu yang buruk terhadap ibunya itu. Ibu So-yeon ini mengalami sakit parah, yaitu tumor di otaknya semakin membesar dan susah untuk disembuhkan lagi. 아빠 산소 좀 한번 갔다 와. 관리인 아저씨한테 옆이 나은지. Dari perbincangan dengan ibunya diketahui bahwa ayahnya sudah meninggal dan ibunya ini meminta kalau dia kelak meninggal juga, dia minta dikuburkan di sebelah makam ayahnya. So-yeon sepertinya tidak bersimpati dengan ibunya. Ia merasa ibunya itu tidak pantas dikuburkan di samping makam ayahnya. 엄마가 아빠 옆에 묻힐 수 있다고 생각하냐고. So-yeon pergi mengunjungi makam ayahnya. Ayahnya ini meninggal pada 27 November 1999. Setelah itu, ia pun kembali pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, telepon rumahnya kembali berdering. 누구세요, 자꾸? Telepon itu ternyata datang dari penelpon misterius kemarin. Penelpon itu mencari seseorang yang bernama Sun-hee. 선인의 가게 아니에요. 아니에요, 그런 곳. Dia kemudian menutup kembali teleponnya, begitu tahu bahwa dia tidak terhubung dengan seseorang yang bernama Sun-hee. Malamnya ketika So-yeon sedang tidur, ia terbangun karena figura foto keluarga yang ada di rumahnya terjatuh. Ia berusaha memasang kembali figura tersebut dengan terlebih dahulu memasangkan paku pada dinding. Saat dia hendak memasangkan paku ke lubang yang ada di dinding itu, paku itu terjatuh ke dalam. So-yeon kemudian mengetuk dinding itu dan merasakan ada ruangan di balik dinding itu. Ia pun mendobrak dinding itu dan menemukan sebuah tangga turun ke ruang bawah tanah. So-yeon menemukan satu kardus berisi barang-barang dari zaman dulu. Ia melihat ada sebuah diari yang ditulis pada tahun 1999 dan sebuah foto seorang gadis yang difoto pada tanggal 26 November 1999. Besoknya, So-yeon menanyakan perihal gadis tersebut kepada Sun-ho pamannya. 누군지 아세요? Sun-ho ternyata mengenali gadis itu.
Gadis itu bernama Yongsuk. Dia merupakan anak dari seorang dukun. Sunho tidak mau bercerita lebih banyak perihal gadis itu. Ketika di rumah, Soyeon kembali menerima telepon misterius yang masih menanyakan dan mengira Soyeon adalah Sunhee. Kali ini dia berteriak minta tolong karena ia bilang ibunya akan membakarnya. Anehnya, setelah mendapat telepon itu, tangga basement di rumah Soyeon juga terbakar. Soyeon pun mulai mencari kejadian misterius ini. Hingga sampailah ia pada kesimpulan bahwa penelpon misterius ini adalah seorang perempuan yang fotonya ada di diari yang ditemukan di basement. Dia adalah Yongsuk, dan dari diari yang ditulis ternyata mereka berada di alamat yang sama, namun dalam waktu yang berbeda. 여보세요? Besoknya, penelpon misterius yang kini diketahui bernama Yongsuk menghubungi Soyeon. Ia masih saja mengira Soyeon adalah Sunhee. 너 어제 왜 안 왔어? Ia mengecamnya karena Sunhee tidak datang untuk membantu saat kemarin ia meminta pertolongan. Soyeon pun menjelaskan kepada Yongsuk bahwa ia bukanlah Sunhee. Lalu mengatakan juga bahwa sebenarnya mereka tinggal di alamat yang sama, tapi di waktu yang berbeda. 우성음 영천이 4번지 맞나요? 오영숙 씨 사진을 봤어요. Yongsuk yang mendengar itu tentu tidak percaya. Tapi untuk meyakinkan Yongsuk, Soyeon kemudian memberitahukan bahwa pada malam hari ini di mana Yongsuk berada akan terjadi kecelakaan pesawat di dekat Bandara Gimpo. 오늘 밤 김포공항에서 착륙사고가 발생할 거예요. Shin pun beralih memperlihatkan Yongsuk yang sedang makan malam bersama ibunya. Malam itu dari percakapan Yongsuk bersama ibunya, diketahui bahwa ibunya itu adalah ibu tirinya. Dan Yongsuk pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Yongsuk mendapatkan berita dari televisi bahwa ada sebuah pesawat yang jatuh di dekat Bandara Gimpo. Apa yang dikatakan oleh Soyeon itu benar adanya. Yongsuk pun kembali menelpon Soyeon dan memberitahukan bahwa apa yang diucapkannya itu benar. Dan ternyata mereka berdua sama-sama berusia 28 tahun. Soyeon kemudian bercerita bahwa ternyata ayahnya telah meninggal dunia ketika rumahnya kebakaran sewaktu Soyeon kecil dulu. Pada tanggal 21 November 1999, keluarga Soyeon kecil ternyata pernah datang ke rumah Yongsuk untuk melihat-lihat rumahnya. Yang dikarenakan ibu Yongsuk ini ingin menjual rumah itu. Di sanalah Yongsuk menyadari bahwa saat itu ia bertemu dengan Soyeon kecil bersama keluarganya. 왜 이름이 사연이라고? Kemudian Yongsuk menghubungi Soyeon yang ada di masa depan dan memberitahunya bahwa pada saat itu keluarga Soyeon ada di rumahnya bersama dengan ibu dan ayahnya yang masih hidup. Soyeon yang sangat merindukan ayahnya itu menangis mendengar suara ayahnya dari telepon. 내가 말이야. 아주 재밌는 생각이 하나 났거든. Lalu pada tanggal 27 November 1999, Yongsuk dan Soyeon membuat sebuah rencana untuk mengubah kejadian di masa lalu, yaitu menghidupkan kembali ayahnya Soyeon. Dengan cara, Yongsuk harus tiba di rumah Soyeon di masa lalu sebelum kebakaran dimulai. Di situ diperlihatkan bahwa Yongsuk berhasil mematikan kompor gas sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Hal itu mengubah semua yang ada di masa depan. Mulai dari perubahan di rumah Soyeon, penampilannya, lalu sang ayah yang ternyata tiba-tiba masih hidup. Soyeon yang melihat hal itu segera memeluk ayahnya dan menangis di pelukan ayahnya. Ia kemudian segera memberitahukan Yongsuk bahwa rencana mereka telah berhasil. Dari situlah mereka menyadari bahwa Yongsuk bisa mengubah masa depan. Semenjak kejadian itu, mereka mulai berbagi cerita dan kesenangan mereka masing-masing. Mulai dari Soyeon yang membagikan lagu dari salah satu penyanyi yang Yongsuk suka dan berbagi cemilan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Berbeda dengan Soyeon yang menjalani hari-harinya dengan bahagia, Yongsuk masih saja menjalani harinya dengan siksaan dari ibu tirinya. Di tengah menyiksa anak tirinya itu, sang ibu mendapatkan sebuah gambaran bahwa Yongsuk akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Sementara itu, Soyeon yang sedang berseluncur di dunia maya menemukan sebuah artikel tentang ibu Yongsuk yang ditangkap oleh pihak berwajib karena telah membunuh anak tirinya, yaitu Yongsuk. Shin pun beralih memperlihatkan ibu tiri Yongsuk yang memasuki kamar untuk membunuh Yongsuk. Dengan brutal, ibunya itu menusuk-nusukkan pisau di tubuh yang ada di atas kasur. Namun, itu bukanlah Yongsuk, melainkan sebuah boneka. Yongsuk yang menyembunyikan diri di balik pintu pun keluar dan bertanya pada ibunya itu, mengapa ibunya itu ingin membunuhnya. Setelah mendengar hal itu, tanpa diduga, Yongsuk segera membunuh sang ibu di tempat. Yongsuk memberitahukan Soyeon bahwa ia masih hidup, namun ia tidak memberitahukan bahwa ia yang telah membunuh ibunya. Paman Soyeon yaitu Sunho datang ke rumah dan membawa buah stroberi hasil panennya. Ternyata di saat itu Paman Sunho muda juga tengah berkunjung ke rumah Yongsuk untuk memberikan hasil panennya itu. Saat itu Paman Sunho muda yang berada di rumah Yongsuk tidak sengaja menemukan beberapa kantong plastik di dalam sebuah kulkas. Ternyata plastik itu berisi potongan tubuh ibu Yongsuk. Yongsuk terpaksa membunuh Paman Sunho muda agar dirinya tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Kematian Paman Sunho di masa lalu itu membuat kejadian di masa depan juga ikut berubah. Soyeon menanyakan keberadaan Paman Sunho kepada kedua orang tuanya yang tidak menyadari bahwa Paman Sunho telah menghilang. Soyeon segera berlari menuju perkebunan Paman Sunho. Perkebunan itu ternyata juga sudah berubah menjadi tempat yang sudah lama tidak dihuni. Soyeon masih tidak percaya akan hal itu. Ia pun pergi menuju kantor polisi untuk menanyakan tentang pamannya itu. Polisi menjelaskan bahwa Paman Sunho sudah lama meninggal dunia. Dan untuk membuktikannya, sang polisi memberikan catatan laporan tentang kematian Paman Sunho. Di situ dituliskan bahwa Yongsuk telah membunuh Paman Sunho. Shin pun beralih ke masa lalu, di mana polisi itu mengunjungi rumah Yongsuk untuk bertanya tentang orang yang hilang. Yongsuk kemudian mengelabui polisi itu dengan cerita palsu tentang ibunya dan Paman Sunho. Yongsuk kembali menelpon Soyeon. Dengan polosnya, Soyeon malah memberitahukan tentang berita penahanan Yongsuk yang dipenjarakan seumur hidup. Mendengar hal itu, Yongsuk pun meminta bantuan Soyeon untuk mencari tahu bukti apa saja yang ditemukan oleh polisi yang menyebabkan mereka bisa mengetahui bahwa Yongsuk adalah pelakunya. Soyeon tidak mau menolong dan segera menutup teleponnya. Hal itu membuat Yongsuk sangat marah. Tak diduga-duga, Soyeon kecil bersama ayahnya datang mengunjungi rumah Yongsuk. Mereka berniat untuk mengobrol dengan ibu Yongsuk perihal jual beli rumah. Yongsuk pun kemudian mempersilahkan Soyeon kecil bersama ayahnya untuk masuk ke rumahnya terlebih dahulu. Sementara di masa depan, Soyeon yang sedang belajar mengemudi bersama ayahnya tanpa diduga harus melihat tubuh ayahnya yang tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Ternyata di masa lalu, saat sedang menunggu di dalam rumah Yongsuk, sang ayah telah dibunuh oleh Yongsuk. Keadaan di masa depan pun kembali berubah. Soyeon pun kini kembali berambut pendek. Ia mendapatkan dirinya berada di dalam rumahnya yang dalam keadaan hancur. Yongsuk kembali menelpon Soyeon yang ada di masa depan. Soyeon yang tidak dapat berbuat apa-apa itu sangat kesal dengan apa yang diperbuat oleh Yongsuk. Yongsuk ternyata telah mengikat Soyeon kecil di ruang bawah tanah. Yongsuk menyuruh Soyeon untuk kembali mengikuti perintahnya. Namun Soyeon memikirkan ide lain, yaitu dengan memberitahu Yongsuk untuk segera datang ke sebuah tempat jika dirinya ingin segera terbebas dari bukti kejahatan pembunuhan itu. Soyeon ternyata menyuruh Yongsuk untuk mendatangi sebuah gudang yang akan segera meledak karena kebocoran gas.
Nasib buruk ternyata belum juga pergi dari Soyeon. Telepon kembali berbunyi, dan Yongsuk masih hidup. Yongsuk kembali membalas kebohongan Soyeon itu dengan menyiram air panas ke tubuh Soyeon kecil. Di masa depan, Soyeon yang tak berdaya itu merasakan luka bakar baru di beberapa tubuhnya. Soyeon berusaha mengendalikan rasa sakit itu. Ia berlari menuju kantor polisi. Saat itu malah terkuak sebuah fakta baru tentang kebakaran rumah Soyeon yang diceritakan oleh Yongsuk. Saat itu ia berhasil mendatangi rumah Soyeon sebelum terjadi kebakaran. Ternyata kebakaran itu terjadi bukanlah karena ibu Soyeon, melainkan oleh Soyeon sendiri yang menghidupkan kembali kompor yang sebelumnya sudah dimatikan oleh ibunya sebelum pergi. Dari sini diketahui bahwa kebakaran itu ternyata terjadi bukanlah oleh ibu Soyeon, namun Soyeon yang telah berbohong kepada pihak berwajib bahwa kebakaran itu adalah ulah si ibu. Soyeon kini sudah berada di kantor polisi. Ia mengambil buku catatan polisi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Yongsuk. Soyeon segera memberitahukan laporan apa yang dituliskan di buku catatan itu. Yongsuk pun berhasil mengambil barang bukti itu. Barang bukti itu berupa sebuah pisau bekas yang tanpa sengaja ditemukan oleh seorang tua pemungut barang bekas yang biasa datang di sekitaran rumah Yongsuk. Semenjak kejadian itu, Yongsuk mengubah masa depannya. Buku catatan milik polisi pun sudah tidak lagi menampilkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh Yongsuk. Apalagi rumah tua di masa depan itu juga sudah tiba-tiba berubah menjadi sebuah rumah yang di dalamnya terdapat banyak sekali perabotan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setelah Yongsuk tidak ditangkap oleh kasus pembunuhannya itu, ternyata ia masih hidup sampai sekarang, bersamaan dengan Soyeon yang sedang berumur 28 tahun dan berada di rumah yang sama. Soyeon yang menyadari itu segera keluar dari rumahnya. Saat berlari, ia tak sengaja menemukan buku catatan milik sang polisi yang mencatat bahwa sang polisi muda bersama dengan ibu Soyeon sedang mengunjungi rumah Yongsuk untuk mendapatkan informasi tambahan tentang Soyeon dan ayahnya yang telah hilang tiba-tiba. Hal itu tentu saja membuat Soyeon kemudian kembali masuk ke rumahnya. Soyeon pun akhirnya pergi ke ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan telepon itu. Sementara di sisi lain, sang ibu juga telah mengambil telepon milik Yongsuk muda yang sebelumnya sempat tidak diberikan oleh Yongsuk. Soyeon yang menerima panggilan pun akhirnya memberitahukan ibunya untuk segera pergi dari rumah itu. Tanpa diduga, di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Yongsuk yang kini telah hidup di masa depan memukul kepala Soyeon. Sang ibu yang mendengar hal itu lalu menjelaskan apa yang didengarnya kepada polisi. Tapi sayangnya Soyeon muda segera membunuh si polisi itu. Sang ibu pun berlari ke lantai atas. Sedangkan Yongsuk yang ada di masa depan sedang bertengkar dengan Soyeon untuk merebut teleponnya. Untungnya Soyeon berhasil mengambil kembali telepon itu dan segera berlari ke lantai atas. Juga sang ibu yang sekarang keduanya sudah berhasil bersembunyi di salah satu ruangan. Soyeon dan ibunya kembali saling terhubung melalui telepon. Kedua Yongsuk yang berada di masa depan dan di masa lalu sama-sama sedang mendobrak pintu ruangan di mana Soyeon dan ibunya bersembunyi. Sang ibu mendengar tangisan Soyeon kecil. Ia akhirnya membuka pintu itu dan menghampiri putrinya. Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Sementara di masa depan, Yongsuk masih berusaha masuk ke dalam ruang di mana Soyeon bersembunyi. Soyeon yang tidak berdaya hanya bisa menunggu hasil dari ibunya yang berada di masa lalu. Sang ibu kini tengah melawan balik serangan dari Yongsuk di masa lalu. Dan berhasil menjatuhkannya ke lantai bawah bersamaan dengan dirinya. Yongsuk yang ada di masa depan pun tiba-tiba menghilang dari hadapan Soyeon. Soyeon pun akhirnya segera berlari keluar untuk mengunjungi pemakaman. Soyeon yang sedang menangis tiba-tiba dihampiri ibunya dengan keadaan tubuhnya yang mengalami luka bekas goresan pisau.
Soyeon pun akhirnya menyadari bahwa ternyata sang ibu di masa lalu berhasil mengalahkan Yongsuk. Soyeon dan ibunya pun berjalan bersama untuk pulang. Dan film ini pun selesai. Di tengah kredit scene, kita pun dibuat kebingungan karena munculnya sebuah scene tambahan yang memperlihatkan Yongsuk yang sudah berada di masa depan, memberitahukan Yongsuk muda bahwa dirinya akan segera mengalami kematian yang diakibatkan oleh ibunya Soyeon. Dari adegan ini, kita pun tahu bahwa ternyata Yongsuklah yang berhasil menang melawan sang ibu. Hal ini tentu membuat kejadian di masa depan mengalami perubahan. Sang ibu yang sedang berjalan bersama dengan Soyeon di masa depan pun tiba-tiba menghilang. Lalu, kita diperlihatkan dengan scene di mana Soyeon yang tiba-tiba terbangun menemukan dirinya disekap di ruang bawah tanah. Meskipun memiliki ending yang berliku-liku, dapat disimpulkan film ini mengajarkan kita untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru tentang film-film menarik lainnya. Sampai jumpa.